Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur M. Zainul Arifin, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kendaraan bermotor mobil penumpang di kawasan Malang Town Square atau Matos terhadap di jalan non-tol. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angeli Gladys Grenaldi dengan NIM 2150601011111107. Perkenalkan, nama saya Jeskiel Diero dengan NIM 215006011111009. Perkenalkan, nama saya Filiani Nabila Nurulan dengan NIM 215060101111037. Perkenalkan, nama saya Andi Zahwana Syah dengan NIM 21506010111007. Perkenalkan, nama saya Aditya Dirgantara Susanto dengan NIM 215060111111015. Baik, untuk daftar isi dari presentasi kami kali ini, yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, ketiga metode analisa, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Di zaman yang modern ini, perkembangan aspek transportasi muncul sebuah masalah, salah satunya ini kepadatan lalu lintas. Penyebab dari masalah ini adalah salah satunya banyaknya kendaraan bermotor yang salah satunya adalah mobil berpenumpang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tadi adalah ada dua, yaitu permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Permasalahan yang akan kami tinjau hari ini adalah di Malang Town Square, khususnya di jalan non-tol yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, mobil berpenumpang. Untuk identifikasi masalah, bagaimanakah kondisi lalu lintas di jalan non-tol Malang Town Square? Yang kedua, apa yang menjadi penyebab kepadatan lalu lintas dan keterkaitannya terhadap topik? Dan dampak ketiga, dampak yang ditimbulkan di lingkungan sekitar Malang Town Square. Lalu ada yang keempat, yaitu solusi permasalahan yang dihadapi. Tujuannya yaitu mengetahui kondisi dan sistem lalu lintas di lingkungan Malang Town Square. Yang kedua, menyelidiki dan menganalisis penyebab kepadatan lalu lintas berdasarkan faktor demand dan supply transport. Dan yang ketiga, menyelidiki dampak yang disebabkan oleh kepadatan lalu lintas di lingkungan Malang Town Square tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini menjelaskan beberapa aspek seperti yang pertama, ada tentang mobil penumpang. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020, mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya paling tinggi 3.500 kg. Selanjutnya, tentang manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas merupakan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sistem jaringan jalan yang ada dan bisa menampung lalu lintas sebanyak mungkin, atau menampung pergerakan orang sebanyak mungkin, dan memperhatikan kapasitas atau keterbatasan lingkungan, memberi prioritas untuk kelompok pengguna jalan tertentu, dan penyesuaian kebutuhan kelompok pengguna jalan tertentu, dan penyesuaian kebutuhan kelompok pemakai jalan lainnya, serta menjaga kecelakaan lalu lintas sekecil mungkin. Yang ketiga, ada permintaan atau transport demand. Pada dasarnya, permintaan
Kualitas jasa transportasi merupakan cerminan kebutuhan akan transportasi dari pemakai sistem tersebut, baik untuk angkutan manusia maupun angkutan barang. Dan karena itu, permintaan jasa akan transport merupakan dasar yang penting dalam mengevaluasi perencanaan transportasi dan desain fasilitasnya. Semakin banyak dan pentingnya aktivitas yang ada, maka tingkat akan kebutuhan perjalanan pun meningkat. Yang terakhir ada penawaran atau supply. Dalam pendekatan teori mikro, ekonomi standar supply dan demand dikatakan berada pada kompetisi sempurna. Bila terdiri dari sejumlah besar pembeli dan penjual, di mana tidak ada satupun penjual ataupun pembeli yang dapat mempengaruhi secara disproporsional harga dari barang, demikian juga hal dalam transportasi. Dikatakan mencapai kompetisi sempurna bila tarif atau biaya transportasi tidak terpengaruh oleh pihak penumpang maupun penyedia sarana transportasi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa suplai dirasa cukup bila permintaan terpenuhi tanpa adanya pengaruh dalam tarif perjalanan, baik dari penyedia transportasi maupun penumpang. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai metode analisa. Nah, berbicara mengenai kepadatan, tentunya kita tidak lepas dengan yang namanya kemacetan. Sebelum adanya Malang Town Square atau MATOS, besarnya derajat kejenuhan adalah 0,396, sedangkan kondisi sesudah berdirinya MATOS yaitu 0,474, dan kondisi tahun 2010 yaitu sebesar 1,04. Nah, Malang Town Square ini tentunya mempengaruhi derajat kejenuhan atau K pada jalan veteran, yaitu jalan yang berada di depan Malang Town Square. Berdasarkan presentasi keramaian yang terdapat dalam Google Maps mingguan, ditemukan bahwa hari Senin hingga Jumat, keramaian yang terdapat adalah konstan terhitung dari jam 1 siang hingga pukul 8 malam. Terdapat peningkatan pada weekend yakni Sabtu dan Minggu. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada jalannya lalu lintas di sekitar Malang Town Square. Tidak hanya itu, faktor lokasi Malang Town Square yang terdapat di sebelah kiri pintu gerbang Universitas Brawijaya akan menambah kepadatan di jalan raya sekitar kawasan Malang Town Square. Jadi, tidak hanya saat weekend, namun di hari biasa juga terdapat derajat kejenuhan lalu lintas yang bisa terbilang cukup besar. Nah, hal itu tentunya akan berhubungan dengan faktor penawaran dan permintaan. Sebagai contoh, apabila ada seseorang yang ingin pulang menggunakan media Gokar, maka demand akan naik. Penawaran sendiri berkaitan langsung dengan permintaan. Apabila permintaan naik, maka penawaran atau supply pun akan meningkat. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, pada topik bahasan yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini, tentunya kita akan meninjau lebih dahulu bagaimana kondisi dari jalan yang ada di depan Malang Town Square. Seperti kita ketahui, jalan yang ada di depan Malang Town Square ini merupakan salah satu jalan yang ada di Malang dan merupakan jalan terpadat. Tidak hanya terpadat, hal ini juga dikarenakan banyaknya fasilitas-fasilitas di sekitar Malang Town Square yang sangat strategis. Di antaranya itu ada beberapa universitas, kemudian juga ada beberapa sekolahan yang terletak di sekitar area Malang Town Square. Sehingga hal ini yang menyebabkan kemacetan pada area jalan di depan Malang Town Square tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kemacetan yang ada. Yang pertama adalah penyeleksian izin usaha. Di sekitar Malang Town Square terdapat beberapa bentuk aktivitas seperti di kondisi sekarang, di mana sudah banyak instansi pendidikan yang melakukan pembelajaran tatap muka atau luring. Pemerintah harus teliti dalam menyeleksi usaha-usaha yang ada di sekitar Malang Town Square
Sebab di daerah sekitar Malang Town Square ini terdapat beberapa kafe yang peminatnya sangat banyak, yang membuat kepadatan di daerah tersebut bertambah dan membuat penataan parkir yang tidak sesuai atau melebihi kapasitas dari kafe tersebut. Solusi yang kedua adalah dengan menggunakan kendaraan umum. Ini merupakan solusi paling mendasar yang bisa kita lakukan secara pribadi. Banyak sekali di kota Malang ini pendatang-pendatang baru yang memiliki tujuan lebih besar yaitu untuk melanjutkan pendidikan maupun bekerja. Oleh karena itu dianjurkan bagi masing-masing pribadi tersebut untuk dapat menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi sehingga volume kendaraan yang ada di sekitar Malang Town Square tersebut juga tidak bertambah padat dari hari ke hari. Kemudian solusi yang ketiga yaitu pelebaran jalan. Di persimpangan sekitar Malang Town Square, lebih tepatnya lampu merah, arah Sigura-gura, Sumbersari, Bendungan Sutami, dan Veteran, sering terjadi kemacetan, dikarenakan banyaknya kendaraan. Sedangkan jalan yang semakin sempit membuat kemacetan tersebut terjadi. Solusi pelebaran jalan bisa dijadikan sebagai alternatif agar mengurangi kepadatan lalu lintas pada area tersebut. Kemudian solusi yang keempat adalah menerapkan peraturan. Penerapan rambu-rambu lalu lintas yang tepat dan sesuai juga bisa mengurangi kepadatan yang terjadi, karena masih banyak kendaraan yang berhenti di pinggir jalan dan juga kendaraan yang ingin putar balik tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Penetapan aturan ini tidak hanya diterapkan kepada pengguna jalan, tetapi juga pemerintah. Karena di daerah jalan tersebut yang padat akan kendaraan, keberadaan polisi sangat jarang terlihat, yang membuat banyaknya pengguna jalan tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Pembahasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pemaparan yang telah teman saya jelaskan di atas, dapat diketahui bahwa kondisi dan sistem lalu lintas lingkungan Malang Town Square merupakan salah satu jalur yang paling padat di Malang. Dari hal ini juga dapat kami ketahui bahwasannya ini Malang Town Square ini sebelum didirikan dan sudah didirikan menyebabkan derajat kejenuhan yang telah teman saya jelaskan ini naik secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti area di sekitar Malang Town Square yang sangat strategis karena berdekatan dengan berbagai fasilitas pendidikan maupun pusat perbelanjaan dan juga beberapa kafe serta penjual makanan di pinggir jalan. Hal ini tentu saja menjadi faktor pemicu penyebab padatnya kondisi lalu lintas di area Malang Town Square. Dampak dari adanya faktor-faktor tersebut tentu saja berakibat pada peningkatan volume pengendara, sehingga pada jam-jam tertentu mengakibatkan kemacetan. Lalu solusi yang kami ambil agar dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan penyeleksian izin usaha di sekitar lingkungan Malang Town Square, lalu memilih untuk menaiki kendaraan umum seperti angkot, bus, atau lain-lain, dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang tentunya dapat menjadi pemicu timbulnya kepadatan lalu lintas di area tersebut. Lalu melakukan pelebaran jalan sehingga volume kendaraan yang dapat dimuat atau ditampung oleh jalan veteran ini dapat lebih banyak dan mengurangi kemacetan yang ada sebelumnya. Namun besar harapannya bahwasannya kami memilih untuk agar masyarakat lebih menggunakan kendaraan umum. Lalu yang terakhir ada juga serta menerapkan peraturan lalu lintas yang ada di area tersebut, misalnya dilarang parkir ataupun berhenti di pinggir jalan area tersebut karena dapat menjadi faktor pemicu yang menghambat perjalanan kendaraan lain pada area Jalan Malang Town Square. Lalu berikut daftar pustaka dan sumber-sumber yang kami ambil untuk sebagai referensi makalah yang kami buat dengan tema Malang Town Square ini. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ada kesalahan penggunaan variabel yang kami bacakan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca ataupun pendengar. Terima kasih.